Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadullaha ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Para hadirin ikhwati fiddin wa akhawat fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari yang berbahagia ini kita berada di tanggal 13 Muharram 1448 Hijriah. Kita bersyukur kepada Allah yang memudahkan kita semua untuk bisa hadir di majelis ini, di masjid ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita semua sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, Imam Al-Hakim, dan derajat hadis ini hadis yang sahih. Semoga kita masuk di dalam apa yang disebutkan oleh Nabi di hadis ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ghada ilal masjid la yuridu illa ayyata'allama khairan aw yu'allimahu kana lahu ka ajri hajjin taman hajjatuhu." Barang siapa yang berangkat ke masjid dan tidak punya keinginan kecuali untuk ayyata'allama khairan, mempelajari tentang kebaikan, au yu'allimahu, atau mengajarkan kebaikan, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana lahu ka ajri hajjin taman hajjatuhu, maka baginya pahala seperti pahala orang yang berhaji sempurna hajinya. Masya Allah, ini fadilah yang sangat besar. Kita duduk barang sesaat, datang ke masjid ini untuk mempelajari kebaikan, karena kebaikan sumbernya dari dinul Islam, maka ternyata pahalanya pahala yang sangat besar. Kita mendapatkan pahala orang yang berhaji sempurna hajinya. Taib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Seorang muslim yang terdidik oleh Al-Quran, terdidik oleh sunnah, terdidik oleh athar para salafus saleh, juga terdidik oleh bimbingan para ulama rabbani, maka mereka pasti memiliki ciri khas yang sangat kentara pada diri mereka. Orang-orang yang terdidik dengan pendidikan-pendidikan yang terbaik ini, pasti mereka menjadi sosok yang selalu berusaha untuk memburu pahala. Maka amal ibadah yang mereka kerjakan itu tidak hanya terpaku pada kuantitasnya saja, namun juga mereka memiliki fokus yang sangat besar terhadap kualitas ibadah.
bagaimana ibadah yang dikerjakannya, sekecil apapun ibadah yang dikerjakannya, walaupun sedikit, walaupun mungkin dianggap ibadah yang kecil, namun ternyata menghasilkan pahala yang berlimpah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Kita dibimbing oleh salafun saleh bagaimana strategi beribadah untuk mendapatkan ibadah yang berkualitas. Salah satu di antaranya adalah kita memanfaatkan waktu-waktu istimewa, waktu-waktu dilipat gandakannya pahala dengan amalan-amalan yang mulia. Nah, di antara waktu-waktu yang diistimewakan itu, Allah Subhanahu wa taala menyediakan bagi kita bulan-bulan suci. Di antaranya adalah bulan Muharram yang saat ini kita berada di dalamnya. Baru hampir 2 pekan kita berada di bulan ini. Masih ada 2 pekan lebih ke depan. Bulan yang istimewa ini untuk selayaknya kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya amalan. Maka hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan ini kita sedikit ingin mengingat kembali beberapa hal yang menjadi kemuliaan, keistimewaan dan keagungan bulan Muharram ini. Yang pertama, bulan Muharram itu adalah bulan pertama dalam penanggalan kalender Hijriyah, di mana kalender Hijriyah ini, barakallahu fikum, ini telah disepakati oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sejak tahun ke-16 Hijriah. Ya, mereka yakni para sahabat ya sempat memperbincangkan tentang penetapan waktu. Apakah dengan hari kelahiran Nabi, apakah dengan hari wafatnya Nabi, ataukah dengan hari yang menjadi peristiwa bersejarah, yakni hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah ke Madinah. Maka ditetapkan mulai pada tahun 16 Hijriah, tepatnya barakallahu fikum di masa kekhalifahan Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu. Ditetapkanlah bahwa penetapan waktu, penanggalan dan penetapan bulan serta tahun itu dimulai dari semenjak peristiwa hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah. Dan itu dimulai dengan bulan Muharram. Jadi bulan pertamanya adalah bulan Muharram. Maka sahabat yang mulia Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau menyampaikan, bal bil muharrami fa innahu mansarifun nas min hajjihim fattafaqu alaih. Hendaklah, kata beliau, dimulai dengan bulan Muharram. Mengapa? Pada saat itu manusia kaum muslimin telah selesai dari melaksanakan ibadah haji, yakni di bulan Dzulhijjah. Maka akhirnya para sahabat pun menyepakatinya, sehingga jadilah penetapan waktu di dalam Islam itu yakni dengan ketetapan Hijriyah, dan bulan pertamanya adalah bulan Al-Muharram. Untuk selanjutnya ya ada bulan Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Totalnya 12 bulan. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian pembahasan berikutnya, kenapa bulan ini disebut dengan bulan Muharram? Bulan Muharram dari kata haram. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, setidak-tidaknya ada 2 pendapat di kalangan para ulama tentang sabab penamaan ini. Sebagian ulama mengatakan bahwa bulan ini disebut dengan bulan Muharram
karena pada bulan Muharram lah iblis diharamkan dari surga. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, iblis dulunya ada di surga, kemudian ketika dia membangkang tidak mau melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka terusir dari surga dan diharamkan dari surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, menurut sebagian penjelasan, barakallahu fikum, itu terjadi di bulan Muharram. Artinya peristiwa itu akhirnya dikatakan sebagai bulan Muharram, bulan diharamkannya iblis dari surga. Kemudian pendapat yang kedua, sebagian ulama menyampaikan bahwa sebab penamaan bulan ini dengan Al-Muharram ini sebagai penekanan akan keharaman berperang pada bulan tersebut. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, makanya disebut bulan haram. Maksudnya haram ada pertumpahan darah di dalamnya, haram terjadinya peperangan di dalamnya. Dan pendapat yang kedua inilah yang sejatinya sering disampaikan oleh para ulama, dan insyaallah taala ini mendekati kebenaran. Ya, sebagaimana banyak sekali para ulama yang menguatkan pendapat yang kedua ini. Ya, di antaranya penjelasan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala ketika beliau menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala di surat At-Taubah ayat yang kelima. Allah berfirman, ba'da a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim, fa idzan salakhal ashhurul hurum faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum wa khudhuhum wahsuruhum waqudu lahum kulla marsad fa in tabu wa aqamus salata wa atawuz zakata fakhallu sabilahum innallaha ghafurur rahim. Apabila bulan-bulan haram itu telah berlalu, kata Allah, faqtulul musyrikin, maka bunuhlah. Maksudnya dalam peperangan, bunuhlah dalam peperangan orang-orang musyrik yang selama ini menzalimi kalian, haitsu wajadtumuhum, di mana saja kalian temui mereka. Tangkaplah dan kepunglah mereka, serta awasilah di setiap tempat pengintaian. Jika mereka bertaubat dan melaksanakan salat, menunaikan zakat, maka berilah mereka kebebasan. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Perhatikan ayat ini, jamaah yang dirahmati Allah. Surat apa tadi? At-Taubah ayat kelima. Fa idzan salakhal ashhurul hurum, apabila insalakha, yakni telah berlalu, telah habis bulan-bulan yang haram, maka faqtulul musyrikin, bunuh itu orang-orang musyrikin. Maksudnya perangi orang-orang musyrikin, bunuh mereka di dalam peperangan. Ini menunjukkan bahwa berarti di bulan haram itu tidak boleh adanya peperangan, tidak boleh adanya pertumpahan darah, karena Allah perintahkan mereka berperang membunuh orang-orang musyrik setelah berlalunya bulan-bulan haram. Maka Allah Ta'ala a'lam, inilah pendapat yang lebih mendekati kebenaran, bahwa dikatakan Al-Muharram karena memang di bulan tersebut kita diharamkan berperang. Taib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian berikutnya kita juga memahami bahwa bulan Muharram adalah salah satu dari 4 bulan yang Allah Subhanahu wa taala sucikan. Haram di situ artinya mulia dan suci. Bulan Muharram termasuk salah satu dari 4 bulan yang Allah Subhanahu wa taala sucikan. Ayatnya sering kita dengar, ada di surat At-Taubah ayat 36. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah, dan seterusnya.
yang kemudian dijelaskan dan dipertegas oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya yang terdapat di Sunan Abi Daud, bahwa 1 tahun itu ada 12 bulan. Ya, dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang Allah Subhanahu wa taala haramkan, salasat mutawaliyat, 3 bulan diantaranya berturut-turut, yakni Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Al-Muharram, dan satu lagi Rajab Mudhar allati baina Jumada wa Sya'ban. Jadi jelas bulan Muharram termasuk salah satu di antara 4 bulan yang Allah Subhanahu wa taala sucikan. Ya, sehingga kita mesti memakmurkan bulan-bulan suci seperti ini dengan sebaik-baiknya amalan, dan berupayalah untuk kita menyelamatkan diri dari segala dosa dan maksiat. Karena dosa dan maksiat yang dikerjakan di bulan-bulan suci seperti ini, itu urusannya tidak mudah di hadapan Allah, urusannya tidak enteng di hadapan Allah Azza wa Jalla. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, tadi kita sebutkan bahwa bulan yang disucikan Allah itu ada 4. 3 bulan berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Kemudian satu lagi bulan Rajab. Nah, di sini para ulama menjelaskan dari 4 bulan yang disucikan ini mana yang paling istimewa? Mana yang paling istimewa para jamaah? Kan ada 4 bulan nih, bulan suci nih. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram, satu lagi bulan Rajab. Ada 4. Nah, dari 4 ini mana yang paling istimewa? Kan biasa ya para ulama juga menjelaskan begitu. Kalau Nabi dan Rasul misalkan, ada sekian banyak Nabi dan Rasul, mana yang paling istimewa? Ulul azmi. Nanti muncul lagi pertanyaan, ulul azmi yang 5 itu mana yang paling istimewanya? Begitu kan? Maka dijelaskanlah yang paling istimewanya itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua Nabi Ibrahim. Kedua-duanya punya gelar yang sama, Khalilur Rahman, Khalilullah. Kemudian 3 sisanya para ulama silang pendapat, siapa yang lebih istimewa setelah Nabi Ibrahim. Nah, di sini juga begitu. Ada 4 bulan suci nih. Dari 4 bulan suci ini mana yang paling istimewa? Dzulhijjah. Barakallahu fikum. Ya, kita nukilkan penjelasan Imam Ibnu Rajab Al-Hambali alaihi rahmatullah dalam kitabnya Lataif Al-Ma'arif. Beliau menjelaskan ada silang pendapat di kalangan para ulama, bulan haram manakah yang paling utama? Bulan haram yang manakah yang paling utama? Ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Maka barakallahu fikum, Imam Ibnu Rajab Al-Hambali kemudian menukilkan apa yang disampaikan oleh Imam Al-Hasanul Basri dan selain beliau. Imam Al-Hasanul Basri berpendapat bahwa dari 4 bulan itu yang paling utamanya adalah bulan Muharram. Yang paling utamanya adalah bulan Al-Muharram. Dan pendapat ini juga dikuatkan oleh sebagian ulama mutaakhirin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Apa dasarnya? Dasarnya adalah sebuah riwayat yang terdapat di Sunan An-Nasa'i, diterima dari jalan sahabat yang mulia Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, di mana beliau berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malam apakah yang paling baik dan bulan apakah yang paling utama? Maka kemudian Nabi menjawab, malam yang paling baik adalah sepertiganya, dan bulan yang paling utama adalah bulan Allah yang kalian sebut dengan Al-Muharram. Itu para jamaah. Nah, ini dasar yang menyatakan bahwa dari 4 bulan yang haram tadi, yang paling istimewanya adalah bulan Muharram, karena riwayat ini.
Nabi pernah ditanya tentang bulan yang paling utama. Beliau menjawab Al-Muharram. Oleh karenanya kita akan dapati bulan ini bulan yang disandarkan kepada Allah Azza wa Jalla. Syahrullah Al-Muharram. Bulan Allah Al-Muharram. Penyandaran ini disebut dengan idafat at-tashrif. Penyandaran yang menunjukkan makna kemuliaan. Taib hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Dan tidak ada bulan yang lain yang kemudian disandarkan kepada Allah. Syahrullah ya Al-Muharram. Barakallahu fikum. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ada di bulan yang istimewa seperti ini. Ya, bulan Allah Al-Muharram. Tentu ya kita tidak mengingkari kalau kemudian ada yang berpendapat ya bulan yang utama, yang paling istimewa dari 4 bulan yang haram itu adalah bulan selain Al-Muharram. Karena 4-4-nya sejatinya ya sangat-sangat istimewa, 4 bulan yang disucikan Allah Subhanahu wa taala. Namun ini satu pandangan yang dijelaskan oleh Imam Al-Hasanul Basri dan dinukil oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Ya, dengan riwayat dari Abu Dzar Al-Ghifari tadi. Taib para jamaah yang dirahmati Allah. Bulan Al-Muharram secara keseluruhan apakah 29 hari ataukah 30 hari? Secara keseluruhan bulan ini bulan yang mulia, bulan yang istimewa. Kenapa? Karena tadi disandarkan kepada Allah Azza wa Jalla. Namun para jamaah yang dirahmati Allah, tanggal 10-nya yang disebut dengan hari Asyura itu memiliki keistimewaan tersendiri. Ya, sebagaimana Dzulhijjah ya. Sebagaimana bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah itu secara umum dari awal sampai akhirnya itu istimewa dan mulia, bulan suci. Namun ternyata dari 1 bulan itu yang paling istimewanya adalah 10 pertamanya. Ya, 10 pertamanya. Kemudian juga secara tersendiri ada keistimewaan di tanggal 9-nya yang disebut hari Arafah. Di tanggal 10-nya di mana itu adalah Yaumul Id, Idun Nahr. Kemudian di tanggal 11-nya Yaumul Qar. Kemudian ditambah 12 dan 13-nya yang disebut dengan Ayyamut Tasyrik. Nah, sebagaimana Dzulhijjah juga demikian, maka di bulan Muharram juga demikian. Ya, dari 1 bulan itu salafun saleh mereka sangat mengagungkan 10 pertama dari Muharram. Makanya kan ada 3 jenis 10 hari yang diagungkan. 10 hari mana saja itu? Ada 3 jenis 10 hari yang diagungkan oleh salafun saleh. 10 hari pertama, 10 hari terakhir Ramadan. Karena di situ biasanya ada Lailatul Qadar. Dan dari praktek Nabi yang bersungguh-sungguh memakmurkan 10 terakhir Ramadan dengan sebaik-baiknya ibadah, menghidupkan malam-malamnya dan demikian seterusnya. Kemudian 10 yang kedua, 10 Dzulhijjah, 10 pertama Dzulhijjah. Kemudian 10 yang ketiga, 10 pertama dari bulan Muharram. Nah, lebih-lebih tanggal 10-nya, tanggal 10 Muharramnya yang disebut dengan hari Asyura. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Di riwayat sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, riwayat ini datang dengan beberapa redaksi. Kita ambilkan dari Sahih Al-Bukhari. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma beliau berkata, "Lamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata wal yahudu tasumu yauma Asyura fasa'alahum faqalu hadzal yaumul ladzi dhahara fihi Musa ala Fir'aun faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam nahnu aula bi Musa minhum
fasumuhu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah, orang-orang Yahudi sedang berpuasa pada hari Asyura. Orang-orang Yahudi sedang berpuasa pada hari Asyura. Lalu kemudian beliau bertanya kepada mereka. Mereka pun menjawab, ini adalah hari ketika Musa dapat mengalahkan Fir'aun. Di satu redaksi dikatakan itulah hari ketika Nabi Musa diselamatkan Allah dari kejaran Fir'aun. Maka Nabi SAW beliau bersabda kepada para sahabat. Apa kata Nabi? Nahnu aula bi Musa minhum. Kita lebih berhak atas Musa daripada mereka. Maksudnya kita lebih berhak untuk mensyukuri hari bersejarah ini daripada orang Yahudi. Maka kata Nabi SAW, fasumuhu, berpuasalah kalian ya di hari 10 Muharram ini. Taib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Jadi di hari ke-10-nya atau 10 Muharram ini memiliki keistimewaan tersendiri. Oleh karenanya, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kemudian kita dianjurkan untuk berpuasa pada hari itu. Namanya puasa Asyura. Puasa Asyura, puasa pada tanggal 10 Muharram. Ini menunjukkan bahwa hari ke-10 pada bulan Muharram itu adalah hari yang begitu mulia, hari yang begitu istimewa, dan hari yang menyimpan sejarah yang begitu mendalam dan tidak bisa dilupakan. Tadi ya riwayat Abdullah bin Abbas ya, di mana dijelaskan ya ketika Nabi tiba di Madinah mendapati orang-orang Yahudi sedang berpuasa Asyura. Nabi kemudian bertanya, ini di satu redaksi, puasa apa ini? Kata Nabi. Maka mereka menjawab, hari ini adalah hari yang baik, hari di mana Allah telah menyelamatkan Bani Israel, ya termasuk Nabi Musa di dalamnya, dari kejaran musuhnya. Maka Musa berpuasa sebagai rasa syukurnya kepada Allah. Maka kata Yahudi, kami pun ikut berpuasa. Kemudian Nabi menyampaikan kepada para sahabat, juga kepada mereka, bahwa kami lebih berhak terhadap Musa daripada kalian ya. Akhirnya Nabi berpuasa dan memerintahkan manusia pun untuk berpuasa. Puasa tanggal 10 Muharram yang disebut dengan puasa Asyura. Apa hukumnya para jamaah? Hukum puasa hari Asyura itu apa? Sunnah, laisa biwajib, dan itu disepakati oleh para ulama. Dinukil ijma'nya oleh Imam Azim Al-Abadi rahimahullahu ta'ala. Dikatakan ittafaqal ulama'u ala anna sauma yauma Asyura sunnah laisa biwajib. Para ulama telah bersepakat bahwa puasa pada hari Asyura itu adalah sunnah, bukan perkara yang wajib. Ya, bukan perkara yang wajib, bukan amalan yang wajib. Taib para jamaah. Namun dalam sejarahnya puasa Asyura itu pernah diwajibkan. Puasa Asyura itu pernah diwajibkan. Makanya ada kalimat laisa biwajib. Para ulama telah sepakat, kata Imam Azim Abadi, bahwa puasa pada hari Asyura saat ini bukanlah perkara yang wajib, menunjukkan bahwa sebelumnya pernah diwajibkan. Maka para ulama kemudian menjelaskan fase dari pensyariatan puasa Asyura. Ya, di antara yang menukil pembahasan ini adalah Imam Ibnu Rajab Al-Hambali alaihi rahmatullah, ya di dalam kitabnya Lataif Al-Ma'arif.
Ya, kita singkat saja. Fase pertama, beliau berpuasa di Mekah. Berpuasa di tanggal 10 Muharram saat beliau di Mekah, dan beliau tidak memerintahkan para sahabat untuk berpuasa. Ya, sebagaimana riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa orang-orang Quraisy pada masa jahiliyah mereka melaksanakan puasa hari Asyura, dan Rasulullah pun melaksanakannya. Ketika beliau sudah tinggal di Madinah, beliau tetap melaksanakannya. Bahkan beliau memerintahkan orang-orang untuk melaksanakannya pula. Namun kata Ibunda Aisyah, setelah diwajibkannya puasa di bulan Ramadan, beliau meninggalkannya. Maka siapa yang mau silahkan berpuasa, siapa yang tidak mau maka ya silahkan meninggalkannya. Nah, ini menunjukkan bahwa barakallahu fikum, ternyata pensyariatan puasa di hari Asyura itu memiliki fase-fase. Ketika di Mekah beliau mengerjakannya, namun tidak memerintahkannya kepada manusia. Kemudian fase yang kedua, ya sebagaimana di riwayat Ibunda Aisyah tadi, ketika beliau sudah di Madinah dan beliau mengetahui bahwa orang-orang Yahudi berpuasa Asyura, maka Nabi pun berpuasa. Bahkan beliau memerintahkan manusia agar berpuasa. Tadi hadisnya sudah kita bacakan. Nahnu aula bi Musa minhum fasumuhu. Maka berpuasalah kalian di hari Asyura itu, karena kita lebih berhak untuk mensyukuri hari ini ya daripada mereka. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Nah, itu fase yang kedua, di mana Nabi SAW beliau memerintahkan manusia agar berpuasa. Ya. Bahkan Rasulullah SAW menguatkan perintah itu dan sangat-sangat menekankannya, sampai-sampai para sahabat pun melatih anak-anak mereka untuk sama-sama berpuasa Asyura. Kemudian ada fase yang ketiga. Fase yang ketiga adalah setelah diturunkannya syariat wajibnya puasa di bulan Ramadan. Tahun berapa itu? Kapan puasa Ramadan disyariatkan? Tahun kedua Hijriyah. Tahun kedua Hijriyah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Nah, fase yang ketiga dari pensyariatan puasa Asyura ini, yakni setelah diturunkannya kewajiban puasa di bulan Ramadan, maka beliau tidak lagi memerintahkan para sahabatnya untuk berpuasa Asyura, dan juga Nabi tidak melarangnya, sehingga membiarkannya menjadi perkara sunnah, ya sebagaimana di riwayat Ibunda Aisyah tadi. Nah, ada fase keempat. Fase keempat ini dijelaskan oleh para ulama adalah fase di penghujung hayat Nabi. Nabi bertekad untuk tidak hanya puasa pada hari Asyura saja, namun juga beliau menyertakan hari atau tanggal 9 Muharramnya, ya, dengan tujuan supaya menyelisihi puasanya Yahudi. Karena beliau mengetahui bahwa Asyura itu juga hari yang diagungkan oleh orang-orang Yahudi, disyukuri oleh orang-orang Yahudi, dan mereka berpuasa di dalamnya. Itu yang disampaikan para sahabat kepada Nabi. Maka kemudian Nabi berazam, kalau demikian di tahun yang akan datang, ya, kita akan berpuasa pada tanggal 9-nya. Namun kan Nabi keburu meninggal dunia, begitu ya. Taib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Nah, itu riwayatnya tadi di riwayat Imam Muslim. Taib, para jamaah kita lanjutkan. Jadi di fase keempat ini,
fase di mana Nabi ketika berada di penghujung kehidupannya, pada akhir hidupnya. Disebutkan oleh Ibnu Abbas di riwayat Imam Muslim, ketika Nabi SAW beliau puasa Asyura dan juga memerintahkan para sahabatnya untuk berpuasa, maka para sahabat menyampaikan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, hari Asyura itu juga adalah hari yang diagungkan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Dan Nabi paling tidak suka menyerupai Yahudi dan Nasrani. Syariat ini datang untuk menyelisihi Yahudi dan Nasrani, kan begitu. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, Nabi berkata, ya, kalau begitu tahun depan insya Allah kita akan bersama berpuasa tanggal 9-nya juga. Namun kata Abdullah bin Abbas, belum sampai di tahun depannya Nabi SAW keburu wafat. Taib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Jadi 4 tingkatan ini ya. Ketika beliau di Mekah ya, Nabi berpuasa tanpa memerintahkan manusia untuk berpuasa. Kemudian barakallahu fikum, fase yang kedua tadi apa? Ketika Nabi di Madinah dan mengetahui orang Yahudi puasa pada hari Asyura, beliau berpuasa dan memerintahkan manusia untuk berpuasa ya. Beliau memberi penekanan. Nah di sini ya, barakallahu fikum, di fase kedua ini ya, yang dikatakan kemudian oleh para ulama sempat Asyura itu diwajibkan. Karena Nabi memerintahkan, kemudian ada penekanan di dalam perintahnya, sampai-sampai para sahabat juga ngedidik anak-anaknya untuk puasa Asyura itu. Namun di fase yang ketiga, ketika puasa Ramadan ini disyariatkan, maka para jamaah yang dirahmati Allah, kemudian Nabi ya tidak memerintahkan juga tidak melarang, membiarkan puasa Asyura ini ya tetap ya menjadi amalan sunnah ya. Dan yang terakhir di masa akhir kehidupan beliau, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, beliau bertekad untuk puasa pada tanggal 9-nya. Nah dari sini para ulama juga menjelaskan tentang tingkatan melaksanakan puasa Asyura. Ya sudah lewat tanggalnya gitu ya. Tanggalnya sudah lewat. Semoga yang pada berpuasa mendapatkan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa di antara pahalanya para jamaah? Menggugurkan dosa setahun sebelumnya. Taib. Nah puasa Asyura itu ada tingkatan. Ada 3 tingkatan. Ini dinukilkan ya di penjelasannya, di penjelasan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah alaihi rahmatullah dalam kitab Zadul Ma'ad. Yang pertama, berpuasa 3 hari. Berpuasa 3 hari, yakni sebelum Asyura, berarti tanggal 9, kemudian hari Asyuranya tanggal 10, dan 1 hari setelah Asyura tanggal 11-nya. Sebagian penjelasan ulama mengatakan ini yang paling sempurna. Jadi kalau mau dapat yang ideal, maka berpuasalah 3 hari ini, tanggal 9, tanggal 10, dan tanggal 11 Muharram. Walaupun riwayat tentang ini itu dilemahkan oleh para ulama hadis. Riwayatnya ya kurang lebih berbunyi, puasalah pada hari Asyura, Khaliful Yahud, selisihi itu, berbedalah dengan orang-orang Yahudi, maka berpuasalah kalian sehari sebelumnya dan sehari setelahnya, berarti kan 3 hari. Nah riwayat ini didhaifkan oleh para al-muhadditsin. Namun para jamaah yang dirahmati Allah, pengamalannya kalau tetap diamalkan itu tetap dibenarkan oleh para ulama dengan beberapa alasan. Dengan beberapa alasan. Jadi riwayat puasa yang 3 hari itu
itu riwayatnya lemah. Tapi dalam pengamalannya tetap dibenarkan. Apa alasannya? Pertama, sebagai bentuk kehati-hatian. Ihtiyatan. Ya, sebagai bentuk kehati-hatian. Mengapa demikian, hadirin jamaah yang dirahmati Allah? Karena terkadang penetapan awal bulan itu tidak diketahui secara pasti, kadang tidak tetap. Ya, seperti kemarin kan begitu juga ya. Di kalender sudah tanggal 1 ternyata ada yang ru'yatul hilal belum masuk. Gitu kan? Barakallahu fikum. Maka yang selamat itu yang puasa 3 hari. Gitu. Yang selamat itu yang puasa 3 hari. Ya. Kenapa? Karena dia pasti dapat Tasu'a dan Asyuranya. Ya tidak para jamaah? Dia pasti dapat Tasu'a dan Asyuranya. Dia pasti dapat puasa 9 dan 10-nya. Karena kalau ternyata berbeda penetapannya, di hari ini sudah ada yang menetapkan 1 Muharram. Ternyata ada yang menetapkan besoknya. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Nah, kalau puasanya 3 hari, ya maka dia selamat, pasti dapat Tasu'a dan Asyuranya. Yang kedua, para jamaah yang dirahmati Allah, alasan yang kedua kenapa dibenarkan oleh para ulama, karena berarti dia sudah berpuasa 3 hari dalam 1 bulan. Dan puasa 3 hari dalam 1 bulan itu sama dengan puasa 1 bulan penuh. Ya tidak para jamaah? Barakallahu fikum. Kenapa? Karena mudha'afatul ajr, dilipat gandakannya pahala dari 1 amalan menjadi 10 kali lipat, itu adalah pelipat gandaan yang pasti akan didapatkan. Begitu. Artinya minim-minimnya orang itu kalau amalannya benar itu 10 kali lipat. Maka 1 hari berpuasa sama dengan 10 hari puasa. Kalau 3 hari puasa berarti dia mendapatkan puasa 1 bulan penuh. Dan Masya Allah, puasa yang paling afdol setelah puasa Ramadan itu adalah puasa di bulan Allah al-Muharram. Dengan 3 hari puasa kita dapat fadilah puasa 1 bulan penuh. Padahal puasanya cuma 3 hari. Nah itu alasan kedua. Alasan yang ketiga, para jamaah yang dirahmati Allah, afwan, itu alasan yang kedua ya. Alasan yang ketiga, dengan puasa 3 hari tadi 9, 10, 11, maka tercapailah tujuan dalam menyelisihi orang-orang Yahudi dan Nasrani yang sama-sama mengagungkan Asyura. Dengan puasa 3 hari tercapai tujuan intinya, gitu ya. Yang ditekankan itu kan 9 dan 10, karena ini yang paling banyak ditunjukkan di dalam hadis untuk menyelisihi Yahudi yang berpuasa pada tanggal 10. Maka kalau orang puasa tanggal 9, 10, 11 jelas ya tujuan inti ini sudah tercapai. Dia sudah menyelisihi orang Yahudi. Nah itu para jamaah. Jadi inilah yang paling ideal, yang paling sempurna, berpuasa 3 hari 9, 10, 11. Yang kedua, ini yang paling banyak ditunjukkan ya di dalam dalil-dalil atau di dalam hadis-hadis, yakni berpuasa 2 hari saja, Tasu'a dan Asyura, puasa pada tanggal 9 dan 10. Kemudian yang terakhir, ini tingkatan yang terakhir adalah puasa pada tanggal 10 saja. Boleh enggak puasa tanggal 10 saja? Boleh. Boleh para jamaah. Bahkan sebagian penjelasan ulama, kalaupun pas bertepatan dengan hari Jumat atau pas bertepatan dengan hari Sabtu,
Tidak masalah, karena kita puasa bukan untuk harinya tapi untuk bertetapan dengan tanggalnya, tanggal 10 Muharram. Barakallahu fikum. Nah, itu 3 tingkatan puasa Asyura. Kalau cari yang ideal ya 3 hari, cari yang sesuai petunjuk dalil ya 2 hari 9 dan 10 ya. Kemudian tingkatan yang terakhir tanggal 10-nya saja. Semuanya mendapatkan fadilah dan keutamaan. Baik para jamaah yang dirahmati Allah, setengah jam lagi ya. Pembahasan terakhir kita akan sedikit membahas tentang beberapa perkara-perkara yang menyimpang ya di bulan Muharram. Ya, di bulan Muharram. Taib para jamaah. Ada beberapa bid'ah yang sering terjadi di masyarakat kita ya di bulan Muharram ini. Di antaranya keyakinan sebagian orang bahwa bulan Muharram itu bulan keramat. Kalau bulan keramat, maka biasanya yang dimaksud oleh sebagian masyarakat kita itu ya bulan yang penuh petaka, musibah, kesialan dan lain sebagainya ya. Islam tidak begitu memahami dan meyakini tentang bulan Muharram. Tadi sudah jelaskan sekian poin yang kesimpulannya ternyata bulan Muharram itu bulan suci, bulan yang sangat istimewa, bulan yang berlimpah ya fadilah, berlimpah kebaikan dan pahala di dalamnya ketika kita memakmurkannya dengan sebaik-baik amal, kan begitu. Bukan malah bulan sial gitu ya. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, sebagian orang tidak mau hajatan di bulan Muharram seperti ini. Tidak mau. Nah, kita kalau hajatan di bulan seperti ini dalam rangka untuk membantah mereka, nah itu bagus. Di masa jahiliyah mereka menganggap bulan Syawal itu bulan sial. Maka Nabi menikahi ibunda Aisyah di bulan Syawal sebagai bentuk tarbiyah, ngedidik orang-orang bahwa ini bulan sebagaimana bulan-bulan yang lainnya. Sial dan untung itu kan bukan karena bulannya, tapi karena tingkah laku perbuatan manusia. Karena kelalaian manusia, bukan karena bulannya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, apalagi Muharram ini bulan suci, bulan yang sangat-sangat istimewa. Bagaimana kemudian dikatakan bulan sial ya. Taib. Kemudian sebagian penyimpangan yang lainnya, doa secara khusus di awal dan di akhir tahun. Tidak ada doa khusus di awal dan di akhir tahun. Kita itu doa setiap hari, doa bahkan setiap saat. Kita mau belajar berdoa, mau masuk masjid berdoa, di waktu-waktu mustajab berdoa, saat turun hujan kita berdoa, saat safar berdoa. Barakallahu fikum. Menghususkan awal dan akhir tahun ya, ini tidak ada contohnya. Kemudian perayaan peringatan tahun baru Hijriyah. Yang biasa merayakan tahun baru siapa? Ya, orang-orang di luar Islam. Ya. Tahun baru Masehi. Ya, itu kan kalender punyanya Nasrani. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian dirayakan ya, perayaannya di tahun baru tanggal 1 Januari. Nah, kita jangan ikut-ikutan. Jangan ikut-ikutan. Ustaz kan pengajian isinya ya, isinya taklim, isinya enggak ada gitu ya. Kalau memang maksudnya merayakan ya berarti masuknya perayaan. Enggak ada perayaan khusus. Id itu dalam Islam hanya 3 Id. Hari yang dirayakan namanya hari raya itu dalam Islam hanya 3. Yang pertama pekanan, yakni Yaumul Jum'ah, hari Jumat. Kemudian yang kedua tahunan. Yang tahunan ada 2, Idul Fitri kemudian Idul
Adha. Itu saja, nggak ada yang lain. Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Kalau mau ngaji, ngaji saja, nggak usah pakai embel-embel sebagai peringatan, nggak usah. Ngaji aja. Kalau kita biasa ngaji kemudian bertepatan dengan ya tahun baru Islam, ya tidak ada masalah. Toh kita biasa ngaji, jadwalnya bertepatan, tidak ada masalah. Artinya bukan tidak boleh ngajinya, tapi atas nama perayaannya itu. Karena tidak ada hari-hari yang dirayakan dalam Islam kecuali 3 hari raya itu saja. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian sebagian orang, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, melaksanakan puasa di awal tahun Hijriyah. Berarti tanggal 1 Muharram. Niatnya memang puasa awal tahun. Itu dikatakan oleh para ulama hadisnya palsu. Hadisnya palsu. Puasa awal tahun berarti tanggal 1 Muharram. Sebagian orang menghidupkan malam hari Asyura. Jadi ini tanggal 10 misalkan, nah malamnya itu dirayakan, dihidupkan dengan zikir, dengan baca Quran dan lain sebagainya. Ada penjelasan Syekh Bakar Abu Zaid. Di satu penjelasan beliau menyampaikan termasuk bid'ah adalah zikir dan doa dalam rangka menghidupkan malam hari Asyura. Zikir, doa, baca Quran, melakukan amal-amal tertentu ya, untuk merayakan malam Asyura. Ini termasuk bentuk kebid'ahan. Taib para jamaah, menghususkan doa pada malam hari ini, yakni pada malam Asyura, dengan nama doa hari Asyura ya. Yang konon katanya barang siapa yang membaca doa hari Asyura, dia tidak akan mati di tahun itu ya. Orang kalau embel-embelnya gitu seneng nggak? Seneng, karena rata-rata kita itu belum mau mati. Ada yang sudah mau mati di sini? Masih pada betah kan di dunia? Gitu. Oh, katanya kalau baca doa Arafah, apa doa Asyura, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, maka dia tidak akan mati di tahun ini. Ya. Taib, para jamaah yang dirahmati Allah. Bagaimana kemudian dia mengetahui tidak akan mati di tahun itu? Kalau ajalnya di tahun itu gimana? Gitu. Kan nggak ada yang tahu. Atau sebagian orang membaca surat Al-Quran yang disebutkan nama Nabi Musa. Pokoknya ayat Quran, surat dalam Al-Quran yang disebutkan Nabi Musa. Banyak nggak itu? Banyak. Sejarah Nabi atau Nabi yang sering disebut dalam Al-Quran kisahnya, Nabi siapa? Nabi Musa. Nah hadirin jamaah yang dirahmati Allah, membaca surat Al-Quran yang disebutkan nama Nabi Musa. Pada apa? Pada sholat subuh di hari Asyura. Pokoknya sholat subuh di pagi hari Asyura itu kalau baca surat ya, setelah Fatihah yang ada Musa-Musanya. Yang paling pendeknya apa? Sabbihis apa? Surat Al-A'la ya. Di ujung ayatnya apa? Fi suhufi Ibrahim wa Musa ya. Pokoknya yang ada Nabi Musanya disebut. Kenapa? Karena Asyura itu hari yang baik, hari yang mulia, hari keberuntungan yang luar biasa. Musa mampu mengalahkan Fir'aun. Musa kemudian diselamatkan Allah dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Maka ya di subuh hari Asyura baca suratnya yang ada Musanya. Ini termasuk kebid'ahan. Enggak ada pengkhususan begitu, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Tapi Ustaz, kalau kita pas baca ayat yang ada Musanya dengan niat bukan itu, boleh enggak? Ya boleh, tidak ada masalah. Pengkhususan, mengkhususkan dengan niat, nah itu yang enggak boleh. Taib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian sebagian orang melaksanakan yang namanya sholat Asyura. Sholat Asyura. Ada yang pengalaman?
Salat Asyura. Apa salat Asyura para jamaah? Salat yang dikerjakan antara waktu zuhur dan asar. 4 rakaat. Setiap rakaat membaca Fatihah sekali, kemudian membaca ayat kursi 10 kali, Qul huwallahu ahad 10 kali, Al-Falaq dan An-Nas 5 kali. Oh, susah, nentuinya saja susah. Nanti 4 rakaat antara zuhur dan asar. Kalau sudah selesai salam katanya istighfar 70 kali. Ikhwan, kalau antum pernah dengar amalan ini, itu hadisnya palsu. Ya. Hati-hati, zaman sekarang ini banyak palsu. Jadi, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Nah, itu hadisnya palsu. Dan itu dijelaskan oleh para ulama, ya, bahwa hadis salat Asyura itu adalah hadis palsu. Para perawinya perawi yang majhul, yang tidak dikenal, ya, yang tidak dikenal, perawi yang majhul. Sebagaimana dikatakan oleh Imam As-Suyuti dan juga yang lainnya, ya. Maka tidak boleh meriwayatkan hadis-hadis seperti itu apalagi sampai mengamalkannya. Kan banyak amalan-amalan sunnah yang lainnya yang sudah jelas-jelas dalilnya. Salat duha jelas dalilnya, rawatib jelas dalilnya, barakallahu fikum. Salat sunnah selesai wudu jelas dalilnya, gitu kan? Kenapa harus kemudian ngarang-ngarang yang seperti ini? 4 rakaat, tadi rakaat per rakaat, setiap rakaatnya membaca apa? Ayat kursi 10 kali, Qul huwallahu ahad 10 kali, Al-Falaq dan An-Nas 5 kali. Ya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Ini semua tidak ada contohnya. Dan hadis itu adalah hadis yang palsu. Kemudian di antara bentuk penyimpangan di bulan ini, memperingati hari kematian Husain. Sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Syiah. Ini diingkari oleh para ulama. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Imam Ibnu Rajab juga menegaskan tentang masalah itu. Adapun kata beliau, menjadikan hari Asyura, ya, sebagai hari kesedihan, hari ratapan, sebagaimana yang dilakukan oleh kaum Rafidhah karena terbunuhnya Husain bin Ali, maka hal itu merupakan perbuatan orang-orang yang tersesat usahanya dalam kehidupan dunia, namun mereka menganggap itu sebagai kebaikan yang besar. Dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yusinuna sun'a. Itu amalan sesat, tapi mereka menganggap itu adalah amal kebaikan yang sangat-sangat besar. Na'udzubillah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Allah dan Rasulnya saja tidak pernah memerintahkan agar hari musibah dan kematian para nabi itu dijadikan ratapan. Tidak pernah Allah dan Rasulnya menjelaskan seperti itu. Kalau ada hari kematian nabi dan rasul, jadikan itu hari bersedih. Ya. Kalau nabi dan rasul saja tidak seperti itu, hari kematiannya tidak dijadikan sebagai hari musibah, hari ratapan, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, hari kesedihan, maka lantas bagaimana dengan orang selain mereka? Lebih-lebih lagi untuk tidak dijadikan sebagai hari kesedihan, ya. Karena kalau mau layak-layakan, kematiannya siapa yang kemudian harus layak diratapi, ya, disedihkan? Hari matinya siapa? Hari matinya para nabi dan rasul, jelas. Hari matinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lebih layak untuk kita ratapi, untuk kita sedihi. Kalau memang itu dibenarkan. Tapi kan tidak seperti itu. Maka apalagi Husain bin Ali, gitu ya. Nah, itu para jamaah yang dirahmati Allah. Dan jelas itu penyimpangan. Ya, bagaimana mereka ya melakukan berbagai macam kemungkaran, ya mereka melukai dirinya sendiri, kan begitu. Kita melihatnya saja kalau ada video begitu, jijik kan para jamaah, merinding rasanya. Ya, bagaimana pisau pedang dihantam-hantam ke jidat, ya, atau mereka pakai pisau yang pakai rantai, gitu ya. Ada sekian pisau pakai rantai kemudian dikebut-kebut ke punggungnya. Bahkan anak-anak kecil mereka
ya, disayat-sayat. Ini akal mana yang kemudian bisa membenarkan yang seperti itu? Ya. Akal mana? Tidak usah pakai dalil dulu, pakai akal saja dulu. Akal mana yang kemudian bisa membenarkan hal seperti itu? Apalagi kemudian mereka menganggapnya itu ibadah yang besar, itu bentuk taqarrub yang sangat besar. Dari mana? Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kita ngelihatnya saja ngeri. Ngelihatnya saja ngeri. Orang rame-rame di jalanan begitu, ngumpul bareng sambil melukai diri mereka sendiri. Kan ngeri ngelihatnya. Nasallallahu al-afwa wal afiyah wassalam. Itu kejahilan. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, semoga Allah menyelamatkan kita semua ya minal fitan, ya dari segala macam fitnah, syahwat dan juga syubhat, ma dhahara minha wa ma batan, yang nampak ataupun yang tidak nampaknya. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Baik para jamaah, sampai di sini pelajaran kita. Tentu ini sifatnya pengulangan saja, ya, pembahasan seperti ini tentu sering kita mendapatkannya, dan kita memohon kepada Allah semoga dengan mengulang-ulang pelajaran seperti ini kita semakin kokoh ya di atas ilmu dan semakin kuat kita di dalam mengamalkannya. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Apakah, ini ada pertanyaan, apakah dengan berpuasa 3 hari di bulan Muharram dan kita mempunyai kebiasaan puasa ayyamul bid, bisa digabungkan niatnya walaupun bukan bertepatan dengan ayyamul bid? Ya enggak usah digabungkan karena berbeda hari ya. Kalau ibu mau tambah lagi ayyamul bid, boleh tidak? Boleh tidak ya? Boleh, tidak ada masalah. Tidak ada masalah para jamaah. Jadi sudah 3 hari nih, 9 puasa, 10 puasa, 11 puasa ya. Kemudian ayyamul bid mulainya tanggal berapa? 13 kan? Berarti kan stop 2 hari. Stopnya 1 hari saja. Tanggal 12 kita nggak puasa, tanggal 13 puasa, 14 puasa, 15 puasa. Oh, ini keutamaan di atas keutamaan, tidak masalah. Bahkan sebagian ulama menjelaskan, kalau antum bahkan punya kebiasaan Daud saja, punya kebiasaan puasa Daud, sehari puasa sehari tidak, pas hari antum tidak berpuasa misalkan, ternyata hari Arafah, hari Arafah itu kesempatannya cuma satu kali. Boleh nggak antum puasa di hari itu yang harusnya antum tidak puasa? Sebagian ulama membolehkan. Berarti besoknya tetap puasa, besoknya nggak puasa lagi, besoknya puasa lagi. Begitu para jamaah. Allahu a'lam bissawab. Bolehkah puasa ayyamul bid 3 hari setiap bulan tidak sesuai tanggal? Ya nggak boleh. Ayyamul bid itu sudah tetap waktunya, 13, 14, 15. Kenapa disebut ayyamul bid? Ibu, ini dari ibu-ibu pertanyaannya? Iya. Kenapa disebut ayyamul bid? Ibu-ibu, kenapa disebut ayyamul bid? Ayyamul bid itu hari-hari putih. Bid, hari-hari putih. Karena malam harinya seperti siang hari. Maksudnya apa? Terang benderang dengan sinar bulan purnama. Dan bulan purnama itu ya 13, 14, 15. Itu sempurna bulan. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Nah, kalau ibu, saya ayyamul bidnya Ustaz di akhir bulan saja. Ya bukan lagi bulan purnama itu. Kalau di akhir bulan, bulan sabit gitu. Awal bulan sabit. Barakallahu fiikum. Tetap di 3 hari itu, 13, 14, 15. Demikian. Allahu a'lam bissawab. Ada lagi? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan kita atas
bagi coklat gitu, bagi manusia. Dalam rangka itu? Iya, Ustaz. Iya, tidak boleh. Kalau dalam rangka itu kita tahu, ya tidak usah dimakan. Ya. Kalaupun mau dimanfaatkan, ya silahkan. Tapi berikan kepada yang lebih berhak. Ya, berikan kepada yang lebih berhak. Kita tidak usah makan. Ya, kalau sudah kadung diterima, mending berikan kepada yang lebih berhak. Mungkin kepada orang-orang di jalan, begitu ya, yang mereka lebih berhak mendapatkannya. Untuk apa? Bukan karena itunya haramnya ya. Coklat itu kan tidak haram ya, selama tidak ada campuran bahan-bahan haram. Ya. Coklat itu asal hukumnya halal, bukan karena coklatnya gitu ya, tapi supaya kita terhindar dari wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jangan kalian tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan, gitu ya. Ya apalagi orang-orang Syiah kan jelas-jelas mereka memusuhi ahli sunnah. Ya. Semoga Allah selamatkan kita dari fitnah mereka. Ya. Dan mereka selalu melakukan ifsad dimanapun mereka berada, selalu melakukan kerusakan dan pengurusakan. Ya. Semoga Allah selamatkan kita dari fitnah mereka. Begitu ya. Kalau kita sudah tahu, maka jangan. Lain halnya kalau kita tidak tahu, orang bagi-bagi coklat, kita senang, kemudian kita makan, ya belakangan hari kita tahu, ternyata itu acara Syiah, ya itu lain lagi, ya, dan coklatnya juga udah sudah dimakan gitu, karena nggak tahu lain, karena nggak tahu. Demikian, Allahu a'lam bishawab. Jadi acara-acara begitu itu jangan didukung, usahakan semaksimal mungkin selisihi, ya, dan hindari. Ada lagi? Silahkan kalau ada lagi. Baik, kalau tidak ada lagi, alhamdulillah kita cukupkan sampai di sini saja. Dan sebagai penutup, ya, kita ambil kesimpulan dari apa yang kita bahas di pagi menjelang siang ini. Yang pertama jelas ya bahwa bulan Muharram itu bulan yang mulia, istimewa, bulan yang Allah sucikan, ya, termasuk dari salah satu di antara 4 bulan yang Allah sucikan. Kemudian yang paling mulianya dari satu bulan itu adalah 10 pertamanya. Lebih istimewa lagi yakni tanggal 10-nya yang disebut dengan hari Asyura. Dan kita dibimbing ketika ada hari-hari istimewa itu dengan amalan-amalan yang istimewa juga. Maka pada dasarnya seluruh amalan sangat-sangat dianjurkan, diperbanyak, ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya di bulan Muharram ini, terutama 10 pertama. Nah, salah satu yang sangat ditekankan adalah berpuasa. Kalau bisa 3 hari, walhamdulillah, seperti yang tadi kita jelaskan, ya setidak-tidaknya hari 10-nya saja, yakni hari Asyura. Dan dari sini juga kita memahami bagaimana semangat Nabi, seriusnya Nabi SAW di dalam menyelisihi ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Maka kita pun umatnya demikian, ya, selisihi mereka dalam segala hal yang menjadi ciri khas mereka, harus diselisihi, ya. Kalau hadirin jamaah yang dirahmati Allah, satu amalan yang kemudian bisa kita niatkan ini dalam rangka menyelisihi Yahudi dan Nasrani, maka niatkan untuk itu. Syekh Utsaimin memberikan contoh ketika sahur misalkan ya, ketika kita sahur untuk berpuasa, maka salah satu istihdharun niyah, menghadirkan niat-niat soleh yang bisa kita hadirkan saat kita sahur adalah antum niatkan menyelisihi Yahudi dan menyelisihi orang-orang Yahudi dan Nasrani.
di mana mereka puasa tidak pakai sahur. Begitu. Syekh Utsaimin sampai menjelaskan begitu. Jika kita sahur, coba niatkan juga dalam rangka untuk menyelisihi Yahudi dan Nasrani yang puasanya itu tidak pakai sahur. Dan demikian seterusnya. Karena syariat Islam ini datang menyelisihi mereka. Maka kaum muslimin jangan sampai ngikut-ngikut kepada mereka. Jika kita ngikut kepada mereka, kita akan digolongkan dengan mereka. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Dan Nabi sudah mewanti-wanti umat ini akan datang nanti masanya, la tattabi'anna sanana man kana qablakum. Betul-betul dari umat ini akan ada yang mengikuti ya sanan orang-orang sebelumnya, jalan-jalan orang sebelumnya. Ya. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai kata Nabi, jika mereka masuk ke lubang dhab, la dakhaltumuh, akan ada dari umat ini yang kemudian mengikutinya. Ya. Sama-sama masuk. Artinya dalam hal yang remeh-temeh, Yahudi dan Nasrani selalu menjadi kiblat. Ya. Maka ketika ditanya oleh para sahabat, siapa ya Rasulullah, apakah mereka itu Yahudi dan Nasrani? Ya. Maka kata Nabi, faman, siapa lagi kalau bukan mereka. Nah, ini peringatan dari Nabi. Artinya bagi kita ya umat beliau di akhir zaman ini, waspadalah dan berhati-hatilah. Usahakan semaksimal mungkin menyelisihi Yahudi dan Nasrani. Demikian. Allahu a'lam bissawab. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Ya, sampai di sini saja pelajaran kita, semoga berfaedah. Barakallahu fiikum ala husni istima'ikum. Kita tutup ya dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Al-'afwu minkum wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab wa ilaihil marja'u wal ma'ab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.